Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi di channel Arashi, mengulik buku Wonderful Islam, penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan tentunya juga kesehatan, yang pada kali ini kita masih membahas di bagian ke-1, yaitu tentang 21 penemuan fenomenal umat muslim di bidang teknologi dan sains. Nah, kita sampai di topik ke-18, yaitu kita akan membahas sejarah tentang industri kertas, yang pada topik kali ini agak panjang ya. Jadi teman-teman di sini harus mendengarkan dengan seksama supaya teman-teman tahu, oh ternyata ini loh orang yang pertama kali menemukan kertas, kemudian dikembangkan oleh siapa lagi, teman-teman bisa paham. Nah, jadi berdasarkan buku Wonderful Islam, ini kertas pertama kali ditemukan di Cina pada era kekuasaan Kaisar Hoti dari dinasti Han. Konon ya, menurut sejarah lama Cina, cikal bakal pembuatan kertas ini dikembangkan lagi oleh seorang pejabat pemerintah bernama Tis'ai Lun pada tahun 105 Masehi, dibuat dari kulit pohon murbei. Nah, meski begitu, banyak yang meragukan Tis'ai Lun ini sebagai penemu kertas yang sesungguhnya. Kemudian, kalau di dunia Islam, kertas ini dikenal pada abad ke-8 Masehi di Samarkand, Irak. Nah, pasca perang dinasti Abbasiyah vs dinasti Tang, kaum muslimin ini menawan orang Cina yang memiliki keterampilan membuat kertas. Jangan salah paham dulu ya. Nah, jadi orang-orang Cina tersebut ini kemudian diberi fasilitas oleh kaum muslim untuk mengembangkan keterampilannya. Nah, sayangnya nih, proses pembuatan kertas yang diperkenalkan orang-orang Cina itu tidak bisa dilanjutkan lantaran tidak ada kulit pohon murbei di negeri-negeri Islam. Nah, kemudian para ilmuwan muslim pun lalu memutar otaknya. Akhirnya terciptalah sebuah ide brilian yang memperkenalkan penemuan baru dan juga inovasi baru yang mengubah keterampilan membuat kertas menjadi sebuah industri. Nah, kulit pohon murbei tadi diganti dengan pohon linen, kapas, dan juga serat. Selain itu, para ilmuwan muslim juga memperkenalkan bambu yang digunakan untuk mengeringkan lembaran kertas ketika masih lembab. Nah, inovasi lainnya nih ya adalah proses fermentasi untuk mempercepat pemotongan linen dan serat dengan menambahkan pemutih atau bahan kimia lainnya. Nah, proses pembuatan kertas juga ini menggunakan palu penempal besar untuk menggiling bahan-bahan yang akan dihaluskan. Nah, awalnya nih, proses ini melibatkan para pekerja ahli. Namun, seiring ditemukannya kincir air di Jativa, yaitu Spanyol pada tahun 1151 Masehi, palu penempa ini tidak lagi dapat digerakkan tenaga manusia. Nah, sejak itulah proses penggilingan bahan-bahan menggunakan tenaga air. Nah, selanjutnya, orang-orang muslim ini memperkenalkan proses pemotongan kertas dengan kanji gandum. Nah, proses ini mampu menghasilkan permukaan kertas yang cocok untuk ditulis dengan tinta. Nah, sejak itu juga industri kertas menyebar dengan cepat ke negeri-negeri muslim. Nah, kalau pada tahun 793 Masehi, ini ada Khalifah Harun al-Rashid ini membangun sebuah percetakan kertas di Baghdad. Nah, pabrik-pabrik kertas lainnya kemudian mulai bermunculan di Damaskus, Tiberia, Valencia, dan berbagai belahan dunia Islam lainnya. Nah, wazir dinasti Abbasiyah yaitu Ja'far ibnu Yahya ini mulai menggantikan perkamen atau kulit binatang dengan kertas di kantor-kantor pemerintahannya. Dan pada abad ke-10 Masehi berdirilah pabrik kertas yang mengapung di sungai Tigris. Nah, kertas pun ini menjadi sangat populer di dunia Islam, baik mulai dari India hingga ke Spanyol. Nah, bahkan ya, saking populernya, seorang petualang Persia pada tahun 1040 Masehi ini mencatat para pedagang sayuran dan juga rempah-rempah di Kairo sudah menggunakan kertas untuk membungkus barang dagangan mereka. Wah, jadi flashback masa lalu ya. Karena pada tahun berapa ya, waktu masih SD juga nih ya, kertas itu masih digunakan untuk membungkus kayak cabai, ikan teri, dan sebagainya. Nah, pada saat itu juga nih, Eropa yang tengah dicekam kegelapan masih memakai perkamen sebagai sarana menulis karena belum mengenal kertas. Kemudian orang barat ini baru mengenal kertas ini beberapa ratus tahun setelah orang muslim menggunakannya. Pabrik kertas pertama di Eropa ini dibangun pada tahun 1276 Masehi di Fabrino, Italia.
Nah, seabad kemudian ini berdirilah pabrik kertas di Nuremberg, Jerman. Nah, bangsa Barat ini juga mempelajari tata cara membuat kertas setelah Kristen ini menginvasi Spanyol Islam. Nah, setelah kejayaan Islam redup, bangsa Barat akhirnya mendominasi industri kertas. Puncaknya pada medio abad ke-15 Masehi, Johann Gutenberg ini mencetak Bible yang menjadi gerbang dibukanya industri percetakan buku. Nah, dari sinilah ya kebangkitan intelektual dunia Barat ini dimulai. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata lembaran kertas ini benar-benar telah mengubah dunia ya. Kertas juga telah membuat ilmu pengetahuan dan peradaban manusia ini berkembang secepat kilat. Dan tentunya umat muslim turut berperan besar di dalamnya. Wow, luar biasa ya. Baiklah, alhamdulillah mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang sejarah industri kertas berdasarkan buku Wonderful Islam, penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya dengan cara like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk notifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi sejarah menarik lainnya. Syukran katsiran wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.